Baik, saya ulang contoh kasusnya untuk yang ini tadi. Untuk soal ini, kalau ada 5 orang, ada 10 mahasiswa ya. 10 mahasiswa tadi asumsinya dari si A sampai si J gitu ya. Terus akan dicari 5 orang perwakilan yang anggotanya 5 orang dengan syarat ini ya. Kalau A selalu ada, kalau A tidak masuk ya, dan seterusnya. Nah, ini penyelesaiannya. Kalau A selalu ada, tadi kan A berarti selalu ada di dalam kelompok. Berarti ada A, selalu ada A. Berarti R-nya sama dengan 4. Karena urutan itu tidak ngaruh, artinya di sini misalkan ini ada B, C, D, E atau B, C, D, E dibalik dari belakang itu adalah sesuatu yang sama, maka itu adalah kasus kombinasi, bukan permutasi. Itu ya. Jadi anggotanya siapa saja? Misalkan di sini A, B, C, D, E atau di sini B, C, D, E itu adalah sesuatu yang sama, maka dihitung 1 kali. Yang tadinya 5 karena sudah ada A masuk di dalam maka tinggal 4. Tadinya 10 orang karena A sudah masuk berarti A menempati satu tempat secara khusus maka tinggal 9. Jadi kombinasinya adalah 9,4. 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 9 minus 4 faktorial. Rumus kombinasi yang kemarin ya. Kalau yang kedua ya, A tidak termasuk. A tidak termasuk itu berarti si A itu nggak boleh gabung. Tetapi anggotanya tetap 5 kecuali A. Jadi misalkan ada B, C, D, E, F, tapi A-nya nggak boleh ya. Maka R-nya tetap sama dengan 5, cuman N-nya berkurang 1 karena A tidak masuk. Berarti kombinasinya 9,5 atau 9 faktorial dibagi berapa? 9 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan 9 minus 5 faktorial. Sudah lupa rumusnya? Yang kemarin yang rumus kombinasi. Nah, ini kombinasi di sini. Kombinasi adalah ini ya, Cn, R n faktorial dibagi R faktorial dikali n minus R faktorial. Ini ya, Cn, R ya. N-nya lebih banyak daripada R ya. N-nya selalu lebih banyak daripada R. Oke, kembali ke sini. Yang lain misalkan perwakilan yang anggotanya A termasuk di dalamnya tapi B tidak. Jadi selalu ada A tetapi B-nya tidak. Nah, untuk N-nya sendiri yang tadinya 10 berkurang 2. A sudah masuk dan B tidak boleh ikut. Berarti ada 8. R-nya yang tadinya 5 karena sudah diisi A 1 ya di depan maka tinggal 4. Jadi kombinasinya 8,4. Yang lain misalkan B termasuk di dalamnya tapi A tidak. Yang di sini misalkan B termasuk di dalamnya tapi A tidak. Gimana itu? B di dalamnya tetapi A tidak. Sama dengan yang di atas. Jadi hanya dibalik saja. Yang nomor E, A dan B selalu di dalamnya. Seperti ini ya. A dan B selalu di dalamnya ya. Ya posisinya B boleh di sini juga sama. Karena posisi atau urutan tadi sebenarnya tidak masalah. Yang penting A dan B selalu ada. Sehingga N-nya yang tadinya 10 karena sudah diambil 2, A dan B tinggal 8. R-nya yang tadinya 5 diambil 2 tinggal 3. Jadi 8,3 untuk kombinasinya. Nah, ini ilustrasi saja untuk kombinasi yang kemarin kita sudah bahas. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nah untuk soal yang ini tadi misalkan
ada contoh yang lain, misalkan salah satu A dan B termasuk di dalamnya. Nah, ini kita menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi yang kemarin. Salah satu A atau B. Yang kita pas bicara kemarin ya, inklusi eksklusi itu. Sudah kan? Yang pertemuan kemarin. Nah, ini kita menggunakan itu. Jadi anggota A berapa, anggota B berapa, terus perwakilan A dan B termasuk di dalamnya. Yang bawah. Jadi jumlah yang A berapa, yang B berapa, terus yang ini berapa. Jadi di sini dihitung. Kita bisa lihat. Nah, ini yang double ya. Untuk mengurangi, ini irisannya. Di inklusi eksklusi kemarin kan ada irisannya. Ada irisannya. Yang kita bahas kemarin yang saya contohkan dengan apa namanya? Irisan itu. Inklusi eksklusi. Maaf, kelewatan. Di inklusi eksklusi pada ini. Jadi irisannya, ada irisannya. Itu contoh pengembangan dari soal yang tadi kita bisa cari. Atau soal yang lain misalkan seperti ini ya. Kursi-kursi di bioskop disusun berdasarkan baris. Satu baris isinya 10 kursi. Berapa banyak cara mendudukkan 6 orang penonton dalam satu baris kursi? Jika keadaan bioskop terang gitu ya. Jika keadaan bioskop gelap gitu ya. Bedanya apa? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum. Jadi bentuk umum dari kombinasi tadi itu kalau kita kemarin bicaranya permutasi sama kombinasi itu bolanya kalau beda semua. Kalau kombinasi bolanya sama semua ya. Padahal di dalam kenyataannya itu belum tentu bolanya beda semua atau sama semua. Atau yang sama ada berapa? Misalkan ada 3 bola yang sama gitu ya. Ada 3 bola yang sama, warnanya biru. Bola kuning bola kuning jumlahnya 3 misalnya. Bola merah warnanya 5 gitu ya. Nanti bola hijau warnanya 7. Nah, kasus yang sebenarnya bisa jadi seperti itu. Nah, itu merupakan bentuk kombinasi. Nah, kita bisa tinjau bentuk kombinasi secara umum. Jadi misalkan ada N1 buah bola berwarna 1. N2 bola berwarna 2. Jadi sekian bola warnanya ini, sekian bola warnanya ini. Tapi nanti ketika dijumlahkan, jumlah total bolanya tetap sama dengan N. Misalkan, berapa banyak cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak? Nah, tiap kotak maksimal 1 bola. Nah, kalau bolanya beda semua, itu merupakan kasus permutasi kan? Permutasi N, N atau dikatakan sebagai N faktorial ketika bola sama dengan kotaknya ya. Nah, dari pengaturan bola ini ada N-nya tadi, N1 cara pengaturan bola dengan warna 1. N2 faktorial cara pengaturan bola warnanya 2 dan seterusnya. Nah, atau kita bisa rumuskan tadi yang berwarna 1, warna 1, warna 2 dan seterusnya, itu permutasinya adalah Pn, N1, N2, N3 dan seterusnya. N1, N2, N3 ini menunjukkan jumlah bola yang warnanya sama. Jadi misalkan di sini warna merah ada 4, kita 4. Warna kuning ada 2 gitu dan seterusnya. Tetapi jumlah bolanya tetap sama dengan N. Nah, kita bisa rumuskan Pn, N dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai dengan Nk faktorial. Jadi masing-masing jumlah bola tadi sebagai pembagi. Nah, kalau jumlah bolanya masing-masing hanya 1 warnanya, maka ya 1 faktorial ya. Sama dengan ini kan, N faktorial juga. Ketika
jumlah bola yang berbeda tadi warnanya jumlahnya satu-satu atau warnanya masing-masing beda. Tapi kalau ada yang sama, beberapa bola warnanya sama, maka ini ada isinya, ada yang 2, 3 dan seterusnya. Tergantung pada contohnya. Atau kalau kita tinjau sebagai kombinasi, sebenarnya caranya juga sama. Nanti didapatkan rumus yang sama juga. Jadi kombinasi n kali untuk n1 ya, untuk jumlah yang warna 1 tadi ya, n2 yang warna 2 dan seterusnya. Nanti hasilnya sama ya, untuk kasus yang berulang. Jadi rumus umumnya adalah sama ya, bisa menggunakan permutasi atau kombinasi untuk sebagai bentuk umumnya. Misalkan seperti ini ya. Berapa kata yang dapat dibentuk dengan kata Mississippi? Nah, kita tinjau huruf S-nya, Mississippi ini M-nya ada berapa? 1 ya, itu sebagai N1. I-nya ada 4 sebagai N2. S ada 4 sebagai N3. Dan P ada 2 sebagai N4. Nah, total hurufnya ada 11. 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11. Nah, jumlah string yang bisa dibuat, ini kita tidak bisa menghitung langsung dengan permutasi, karena ada huruf-huruf yang sama. Ibarat bola tadi, ada beberapa bola yang warnanya itu sama, jumlahnya lebih dari 1. Maka permutasinya, kalau kita tinjau sebagai permutasi 11,1442 atau 11 faktorial dibagi 1, 4 faktorial, 4 faktorial dan 2 faktorial. Jumlahnya sekian. Itu kalau kita tinjau sebagai permutasi. Atau dengan cara kombinasi. Jadi kombinasinya ya untuk M berarti 11,1. Untuk N 10,4. Untuk C 6,4. Untuk apa namanya? Untuk S 6,4. Untuk P 2,2. Ini rumus kombinasi biasa. Jadi kombinasikan 11. Ini contohnya 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan 11 minus 1 faktorial gitu ya. Dikali-kali ya. Ketemunya ini juga. Jadi bisa dihitung dengan cara permutasi atau cara kombinasi memberikan hasil yang sama. Ini untuk kasus yang ini tadi. Yang bentuk umum ya. Untuk bolanya yang warnanya beda. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya? Saya ulang ya. Oke, ini untuk contoh yang kata ya. Nah, misalnya contoh yang lain seperti ini. Ada 3 orang ya, namanya Billy, Andi, sama Tony. Nah, terus ada 8 buah mangga. 8 buah mangga. Anggap aja mangganya itu beda-beda lah. Nggak ada ukuran yang sama persis ya. Misalkan warnanya sama tapi besarnya beda. Nah, terus akan dibagikan mangga ini kepada 3 orang. Tapi dengan syarat si Billy itu harus dapat si Billy harus dapat 4. Andi dan Tony, ini Andi dan Tony masing-masing mendapat 2. Nah, bagaimana itu? Caranya seperti apa? Oke, N-nya ada berapa? 8. Kita tinjau. N-nya sama dengan 8. Nah, N1 adalah untuk si Billy. N2 untuk Tony. Andi dan Tony ya, N2 sama N3. Jadi jumlahnya 8. Nah, cara membaginya adalah ada 8 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Jumlahnya ada 420 cara.
Bisa ya. Jadi tinggal yang perlu diperhatikan pada kasus umum ini adalah ketentuannya apa? Jumlah N-nya berapa gitu ya. Contoh yang lain seperti ini ya. Ada 12 bola lampu. Warnanya 4 warna merah, 3 putih, dan 5 warna biru. Nah, akan dipasangkan ke dalam 18 buah soket. Ya, mesti ada sisanya kan. Jumlah lampunya 12, soketnya ada 18. Berarti ada sisa 6 yang kosong ketika itu dipasangkan semua kan. Ketika ini soketnya seperti ini, lampu masuk sini, semuanya masuk sini ya. Pasti ada 6. Ada 6 yang kosong kan? Karena jumlah lampu sama soket lebih banyak soketnya. Nah, bagaimana yang ini? N-nya berapa N-nya? N-nya 18. Terus N1-nya berapa? N2? N3? Terus apa lagi? Kalau N-nya dijumlahkan, N1, N2, N3 baru 12. Tadi katanya N-nya sama dengan 18. Bagaimana itu? N yang kosong. N yang kosong berapa? 6. Jadi N yang kosong 6. Jadi kita anggap itu ya lampu, tapi kita anggap sebagai N ya, meskipun tidak ada lampunya. Karena peluang kosong itu bisa di mana saja. Ini. Jadi ada 12 lampu, total N-nya sama 18. N1-nya 4, N2-nya 3, N3-nya 5, dan N4 untuk yang kosong itu ada 6. Sehingga jumlahnya ada 18 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, dan 6 faktorial. Sekian cara. Seperti itu. Untuk kasus yang tadi ada yang sama, dan juga mungkin R sama N-nya tidak sama ya, kita lihat. Jadi di sini R awalnya itu nggak sama ya. Ini 12 kok 18 ya. Berarti kita lihat yang kosong itu seberapa. Nah, contoh yang lain misalkan, kasus yang lain misalkan seperti ini ya. Ada 100 mahasiswa dikirim ke 5 negara. Masing-masing negara 20 orang mahasiswa. Nah, berapa banyak cara pengirimannya? Atau misalkan seperti ini ada string kongres. Sedemikian hingga huruf S tidak terletak berdampingan. S-nya ada 2, tapi nggak boleh jejer gitu ya. Harus terpisah. Dipisahkan minimal oleh 1 huruf. Nah, ini contoh juga untuk kasus kombinasi. Ini juga buku ya, misalkan buku yang disusun, ada beberapa buku supaya satu dalam nyusun itu buku yang sama ada yang berdampingan misalkan. Kalau susunannya bebas seperti apa, itu kita juga bisa hitung dengan cara kombinasi. Itu beberapa variasi dari soal kombinasi. Nah, kita lanjutkan. Nah, kombinasi tadi itu ada beberapa kasus itu kombinasi dengan pengulangan. Pengulangan itu kalau yang kita temukan tadi, kasus kombinasi tadi itu satu kotak isinya satu bola. Nah, bagaimana dengan kasus satu kotak tetapi boleh diisi beberapa bola? Jadi ada 5 kotak, tapi bolanya diisikan satu kotak saja boleh. Karena kotaknya tinggi ya, yang lain boleh dikosongi. Atau pakai 2 kotak saja, yang lain kosong. Nah, itu merupakan bentuk kombinasi dengan pengulangan. Artinya tidak ada pembatasan jumlah bola. Minimal 0 boleh. Minimal 0 kotak itu boleh tidak diisi. Nah, cara memasukkannya bola akan lebih banyak lagi. Tidak seperti kombinasi biasa, tapi jumlah N-nya akan ditambah dengan R min
1. Jadi yang tadinya kan N, R ya. Tapi di dalam kombinasi pengulangan ini, jumlah N-nya akan ditambah R min 1. Jadi kalau biasanya misalnya 10,4 nanti akan ditambah 10 plus 4 min 1 gitu ya. 4 gitu ya. Ini ya. C, N plus R min 1. Ini ya. C plus R min 1. Oke, mari. Iya. Nah, contoh seperti ini ya. Misalkan tambah-tambahan. Ada 4 variabel. X1, 2, 3, dan 4. Berapa tambah berapa tambah berapa tambah berapa sama dengan 12. Dengan syarat X1 adalah bilangan bulat yang lebih dari 0. Misalkan ini saya isikan 12. Ini 0, 0, 0. Boleh kan? Atau ini 6, ini 6, ini 0, 0. Boleh. Nah, itu tadi ya. Jadi satu kotak boleh diisi beberapa bola. Jadi misalkan cara penyelesaiannya di sini 6, 0, 0, 6. Atau sini 12, 0, 0, 0. Misalkan. Misalkan tidak harus dibagi rata. Misalkan 3, 3, 3, 3 juga boleh. Atau 4, 4, 4, 0 ya. Juga boleh. Karena syaratnya lebih dari sama dengan 0. Jadi analoginya 12 bola dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Dalam hal ini N-nya sama dengan 4 dan R-nya sama dengan 12. Ini 12, R-nya 4 kotak. Ini kotak-kotaknya. Nah, misalkan nih contohnya ya, kita tadi ya kotak pertama diisi 3, kotak kedua 5, kotak ketiga 2, maka kotak keempat adalah 2. Artinya 3 tambah 5 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. Ini contoh salah satu penyelesaian ya. Cuman yang mau dicari ada berapa banyak kombinasi yang seperti ini. Nah, cara kombinasinya tadi ketika kita tadi ya tahu bahwa N-nya sama dengan 4, R-nya tadi 12, maka ini 4 ditambah 12 dikurangi 1. Sehingga kombinasinya sama dengan 15,12 atau ada 455 solusi. Karena tadi ya bisa diisi di sini saja sebagai penyelesaian 12 misalkan 0, 0, 0, 0 boleh. Jadi ada 455 buah solusi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Nah, contoh yang lain seperti ini. Misalkan ada 20 buah apel, 15 jeruk. Akan dibagikan kepada 5 orang. Setiap anak itu boleh mendapatkan 1 apel atau 1 jeruk atau tidak mendapatkan sama sekali. Nah, berapakah cara pembagian yang dapat dilakukan? Jadi ada 20 apel, 15 jeruk dibagikan kepada 5 anak. Tiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 atau tidak mendapatkan sama sekali. Nah, N-nya tadi ada 5. R1 untuk apel ada 20, R2 untuk jeruk ada 15. Kalau cara membagikan 20 apel ke 5 anak, tadi caranya ada 5 ditambah 20 dikurang 1, 20. Kalau cara pembagian 15 jeruk, sama juga. Ke 5 anak, 5 plus 15 kurang 1, 15. Nah, cara membagikan kedua buah tadi, ke anak tadi, itu kita dengan prinsip perkalian.
dikalikan. Ini C24,20 kali C19,15. Ini untuk contoh kasus yang lain dari permutasi, kombinasi maksudnya. Nah, ini beberapa variasi soal dari kombinasi. Misalkan ada 10 soal matematika. Berapa banyak cara memberikan nilai bilangan bulat setiap nilai jika semua poin soal nilainya adalah 100. Setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 5 ya. Untuk distribusi tiap. Jadi misalnya ada 10 soal, poin nomor 1 5, poin 2 5, 3 berapa, tapi totalnya adalah 100. Nah. Atau misalkan dibagi rata 10 soal ya, berarti 10, totalnya 100. Nah, yang ditanyakan berapa cara pemberian nilai yang seperti ini. Contoh yang lain misalkan di dalam perpus teknik ada 3 jenis buku. Nah, terus perpus mempunyai paling sedikit ada 10 buku untuk masing-masing jenisnya. Berapa banyak cara memilih 10 buku? Yang lain misalnya dari jumlah besar koin misalnya 25, 50, 100 dan 500. Berapa banyak cara memilih 5 koin yang dapat diambil? Ini beberapa variasi dari soal kombinasi yang tadi. Jadi variasinya memang beragam. Tapi pertama ditelaah dulu ini maksudnya seperti apa baru dihitung. Nah, pada kasus khusus itu kita mungkin nanti ketemu dengan namanya koefisien binomial ya. Pernah ketemu yang seperti ini? Segitiga apa namanya? Segitiga Pascal. Sebenarnya caranya tidak susah kan? Gampang ya. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Oh, ya benar ya, emang enggak susah. Jadi cara membuat segitiga Pascal kan tinggal susun aja. 1 1 ya. 1 2 itu didapatkan dari 1 tambah 1 ya, 2. Pinggirnya 1 ya. 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 1 tambah 3 4 dan seterusnya ya. Sampai ketemu ini. Ya di bawahnya nanti ada lagi 1 6 15 20 15 6 dan 1. Gitu ya. Tinggal dibuat segitiga Pascal. Buat apa? Salah satu fungsi segitiga Pascal adalah membuat untuk ini perhitungan untuk tambah-tambahan yang koefisien gini ya, variabel yang ada kuadratnya, pangkatnya ya. Kalau pangkat 3 berarti pakai 1 3 3 1. Kalau pangkat 0 ya tinggal 1 aja. Kalau pangkatnya 1 koefisiennya 1 1. Teman-teman lihat aja di sini ya. Saya contohkan yang paling banyak X pangkat 5. Berarti kan koefisiennya kan 1 5 10 10 5 1 ya. 1 5 10 10 5 1. Sama kan? Nah, yang paling depan adalah X-nya X pangkat 5. Terus X-nya berkurang 1. X pangkat 4, Y-nya pangkat 1. X pangkat 3, Y-nya pangkat 2. X pangkat 2, Y-nya pangkat 3 ya. X pangkat 1, Y-nya pangkat 4. X pangkat 0, Y-nya pangkat 5. Gitu ya. Ini untuk X plus Y ya. Nanti kalau X min Y nanti beda lagi ya. Ya, nanti caranya ada. Kalau X plus 2Y nanti beda lagi. Tapi rumus umumnya seperti ini. X plus Y pangkat N itu sama dengan kombinasi N, 0 X pangkat N. Dan seterusnya ya. Nah, kita bisa hitung nanti. Caranya seperti apa gitu ya.
kita bisa lihatkan di sini contohnya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan tadi X plus Y pangkat 5, koefisien dasarnya kan 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jadi sebenarnya teman-teman di sini lihatnya X sama Y. Ya kita bisa ini asumsikan ini adalah A dan B. Kebetulan di sini X sama Y-nya sama-sama positif. Sama-sama angkanya 1X, 1Y gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja. 1 kali X pangkat 5 dikalikan Y pangkat 0 gitu ya. Terus 5 adalah koefisien kedua. 5 kali X pangkat 4 Y pangkat 0. Tambah 10 koefisien yang ketiga. X pangkat 3 Y pangkat 2. 10 X pangkat 2 Y pangkat 3. Dan seterusnya sampai sini. 1 kali X pangkat 0 Y-nya pangkat 4. Seperti itu ya. Tinggal dikalikan. Nah, bagaimana kalau ternyata nggak sama? Tidak X dan Y, tapi X itu ada embel-embelnya 2 misalkan. Y ada embel-embelnya minus. Nah, sama juga kita tinjau tadi. Teman-teman lihat ini sebagai A dan B. Jadi, tetap dalam perkaliannya, pertama koefisiennya dimasukkan dulu. 1, 5, 10, 10, 5, 1 kan? Itu koefisiennya. Dari pangkat 5 kan ini ya. Pangkat 5 adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dimasukkan 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Terus 2X ya. Dari mana? Ini tadi A-nya tadi ya. 2X pangkat 5. Kalau tadi kan X ya. Di sini kan X karena ini emang X. Kalau di sini 2X ya sama ngikutin 2X pangkat 5 dikalikan, kalau tadi Y di sini adanya minus Y. Minus Y-nya pangkat 0. Pertama ya. Ditambahkan 2X-nya pangkat 4 minus Y pangkat 1. Ini 2X pangkat 3 minus Y pangkat 2. Jadi pangkat X-nya itu menurun, pangkat Y-nya naik. Seperti itu. Dan seterusnya sampai sini. Yang terakhir 2X pangkat 0 dikalikan minus Y pangkat 5. Seperti itu ya. Bisa? Bisa buat latihan di kelas. Buat latihan di kelas